Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi untuk semua mahasiswa yang rajin membaca dan menulis. Saya akan membagi informasi tentang panduan publikasi dalam jurnal nasional bagi pemula. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka laman Sinta. Cara membuka laman Sinta bisa dengan cara mengetikkan http://sintaristek.co.id atau melalui mesin pencari Google dengan mengetikkan kata kunci Sinta. Nah, lalu kita buka sintaristek.co.id. Maka selanjutnya akan sampai di portal Sinta. Selanjutnya langkah yang kedua adalah memilih jurnal. Untuk memilih jurnal, kita fokus pada bagian ini, kita klik pada bagian jurnal. Nah, tampilannya akan berubah menjadi tampilan beragam jurnal beserta tingkatannya. Ada jurnal yang tingkatan Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, sampai Sinta 1. Nah, melalui laman ini, kita memilih jurnal yang sesuai dengan draft artikel yang kita miliki. Misalnya, kita memiliki artikel ilmiah hasil kajian sastra, maka kita perlu mencari jurnal-jurnal nasional yang menerbitkan artikel-artikel ilmiah hasil kajian sastra. Misalnya di Sinta 6. Nah, di dalam Sinta 6 ada 165 jurnal, namun coba kita cari jurnal tentang sastra yang terindeks Sinta 6. Nah, ini ada sekitar 3 jurnal. Bahtera, jurnal Jentera, jurnal pendidikan agama, bahasa, dan sastra. Selain Sinta 6, kita juga bisa membuka di Sinta 5 dengan cara klik. Kemudian ada informasi di Sinta 5 terdapat 1170 jurnal. Namun, kita perlu cek jurnal yang sesuai dengan bidang kita atau artikel yang akan kita kirimkan. Misalnya artikel hasil kajian sastra, dan di sini ditemukan di dalam Sinta 5 terdapat 28 jurnal yang menerbitkan artikel hasil kajian sastra atau tentang sastra. Ada 28 artikel. Kemudian kita juga bisa memilih jurnal nasional yang terindeks Sinta 4. Kita tinggal klik S4 di sini. Nah, ini terdeteksi ada 1551 jurnal. Apabila kita ingin mencari jurnal tentang sastra, kita tinggal ketikkan kata
kuncinya untuk menemukan jurnal yang sesuai. Dan ditemukan ada sekitar 30 jurnal. Kemudian yang berikutnya kita juga bisa membuka melalui Sinta 3. Kita tinggal klik di sini. Kemudian ditemukan ada 889 jurnal dan kita pilih jurnal yang sesuai dengan bidang kita. Nah, misalnya ditemukan ada 12 jurnal. Nah, kita bebas memilih mau Sinta 6, Sinta 5, jurnal yang terindeks Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2 maupun Sinta 1. Nah, misalnya tadi, misalnya ini di dalam Sinta 6 tertarik salah satu jurnal tentang sastra. Sebagai contoh, saya akan bukakan Jentera. Nah, di sini sudah terbuka informasi lengkap tentang jurnal Jentera. Nah, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah memeriksa artikel yang terbit dalam jurnal Jentera. Kita periksa, minimal kita baca judul-judulnya, apakah ada yang sesuai dengan artikel kita, yang mendukung, dan mungkin bisa menjadi referensi di dalam artikel yang sedang kita tulis. Nah, bisa dibuka, ada 112 artikel jurnal Jentera. Bisa dibuka di bagian kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, apabila kita sudah yakin, mantap, akan mempublikasikan hasil kajian kita ke Jentera, dan artikel yang kita miliki memungkinkan untuk sesuai dengan lingkup jurnal Jentera, maka kita bisa memilih jurnal ini sebagai tujuan untuk mempublikasi artikel kita. Nah, langkah selanjutnya adalah membuka laman jurnal. Ketika setelah diperiksa jurnal ini sesuai, maka kita buka laman jurnalnya dengan klik di bagian ini, di bagian websitenya Jurnal Jentera. Nah, dari laman ini, dengan membaca judul-judulnya, minimal judul-judulnya, kita bisa mengetahui apakah ada artikel yang sesuai, yang relevan dengan artikel kita. Nah, kemudian kita buka website Jurnal Jentera. Ini adalah laman OJS Jurnal Jentera. Apabila kita sudah berhasil membuka laman jurnal yang kita pilih, yang selanjutnya harus kita lakukan adalah mempelajari artikel-artikel yang ada di dalam jurnal Jentera. Kita sudah tertarik beberapa judul yang kita prediksi sesuai dengan artikel kita, yang bisa dijadikan referensi di dalam artikel kita. Maka selanjutnya kita perlu membaca isinya, membaca abstraknya, pendahuluannya, metodenya, hasil dan pembahasannya sampai penutupnya. Kita perlu membaca secara lengkap. Untuk itu kita perlu membukanya dengan cara klik bagian arsip yang di dalamnya memuat tentang jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang termuat
dalam jurnal Jentera. Nah, melalui bagian arsip, kita bisa melihat, membaca artikel-artikel yang terbit tahun 2019, tinggal klik, misalnya ingin membaca ini, maka kita klik ini. Kalau ingin membaca volume 8 nomor 1, kita klik di sini. Atau ingin membaca artikel tahun 2018, volume 7 nomor 2, kita klik di sini. Kalau ingin membaca volume 7 nomor 1, klik di sini. Atau bahkan bisa melihat artikel yang terbit 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, dan seterusnya. Bisa dibaca secara lengkap di bagian arsip. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membaca, kita bisa mengunduhnya secara gratis, membacanya, dan memilih sebagai referensi. Ya, kita perlu memilih artikel yang sesuai dengan draft artikel ilmiah yang kita tulis. Artikel-artikel yang ada di jurnal Jentera bisa dijadikan sebagai referensi, karena kita akan mengirim artikel kita ke jurnal Jentera. Nah, yang selanjutnya, ketika kita sudah berhasil memilih referensi untuk artikel kita, kemudian yang harus dilakukan selanjutnya adalah mempelajari panduan untuk penulis dan menyesuaikan draft artikel ilmiah yang kita tulis sesuai ketentuan dari jurnal yang kita pilih. Artinya, kita perlu membaca aturan yang dikehendaki oleh redaksi jurnal Jentera. Aturan itu bisa kita pelajari melalui bagian ini. Nah, panduan untuk penulis. Nah, di sini ini adalah panduan penulis. Sebagai penulis pemula, kita harus membaca dengan seksama satu demi satu aturan-aturan yang ditetapkan oleh jurnal yang kita pilih. Biasanya di sini berhubungan dengan topik, berhubungan dengan aturan penulisan, berhubungan dengan bagian-bagian dari artikel ilmiah, dan berhubungan apa saja yang harus dimunculkan di dalam artikel kita. Biasanya ini lebih berhubungan dengan sistematika penulisan. Selanjutnya kita harus menyesuaikan draft artikel kita harus disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Jentera. Maka panduan penulis ini harus dibaca secara sungguh-sungguh. Nah, setelah berhasil menyesuaikan draft naskah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam jurnal Jentera ini, penulis mengirimkan artikel kepada jurnal Jentera melalui sistem yang telah tersedia. Langkah yang harus dilakukan yang pertama adalah registrasi, mengisi data-data yang diperlukan, data-data yang dikehendaki oleh redaksi jurnal Jentera. Kita klik register, maka akan muncul laman semacam ini. Nah, di sini kita isi, terutama yang wajib adalah bagian-bagian yang ada tanda bintangnya. Misalnya bahasa yang dikehendaki bisa dipilih bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, username-nya apa, kemudian password-nya apa, bebas, boleh isi, kemudian ada validasi, harus sesuai dengan apa yang muncul di sini, kemudian nama awal dan nama akhir, kemudian isikan alamat email,
konfirmasi alamat emailnya, boleh sama emailnya, kemudian bisa juga tambahkan nomor telepon, alamat, bisa negara, dan kemudian apabila kita sudah lengkap mengisinya, kita konfirmasi. Nah, selain sebagai pembaca, kita sebagai penulis karena kita akan mengirim artikel jurnalnya. Jika sudah lengkap semua, kita klik registrasi. Mendaftar sebagai penulis dalam jurnal Jentera. Jika ini sudah diisi lengkap, biasanya kita akan menerima notifikasi melalui email, sehingga kita perlu buka email kita. Kemudian ketika sudah ada notifikasi, username dan password kita, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah masuk ke dalam jurnal Jentera. Nah, kita bisa memilih bagian login. Di sini dipilih, kemudian kita akan sampai di laman jurnal Jentera dan siap mengirim artikel. Ketik username, kemudian passwordnya, dan kita masuk ke dalam jurnal Jentera. Ini, kita sudah berhasil masuk ke dalam jurnal Jentera. Nah, ketika kita akan mengirimkan artikel, kita buat pengiriman lewat laman ini dengan klik New Submission. Pengiriman baru. Nah, kemudian kita ikuti langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita lengkapi apa yang dikehendaki. Ini adalah laman persetujuan. Apakah artikel yang kita buat sudah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jentera. Nah, berikutnya bisa menambahkan komentar untuk editor di sini. Dan apabila sudah merasa lengkap, ini kita klik simpan dan setujui, save and continue. Kita simpan. Nah, kalau kita sudah klik bagian ini, biasanya kita akan masuk ke bagian yang kedua, mengunggah artikel yang akan kita kirimkan. Kemudian ketika bagian 2 sudah selesai, kita akan langsung muncul bagian 3, bagian 4, sampai dengan yang terakhir konfirmasi. Ketika sudah melakukan konfirmasi, tentu sudah akan tercatat di bagian ini kalau kita memiliki satu arsip, satu artikel yang diterbitkan, informasinya ada di sini. Setelah selesai, boleh menutup laman jurnal dan secara berkala 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan, 1,5 bulan, kita perlu memeriksa kembali kemajuan artikel kita melalui laman. Demikian tentang penjelasan mengenai panduan mempublikasikan artikel ilmiah dalam jurnal nasional. Gambaran langkah-langkahnya sudah saya jelaskan, semoga dapat dipahami, semoga bisa memulai mencoba menerbitkan, mempublikasikan artikel-artikel ilmiah yang dimiliki ke dalam jurnal-jurnal yang sesuai. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, penjelasan. Semoga dapat diambil manfaatnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.